Apa perasaan kalian pas melihat kata ini? Apa perasaan kalian pas melihat kata ini? Pada umumnya pasti orang memberikan asumsi bahwa dua kata ini bergerak lurus secara linear. Oleh karena itu banyak dari kita yang mengejar sukses karena ingin hidupnya bahagia dan menyenangkan. Tapi untuk mengejar sukses terkesan jauh. Ada diri lu yang sekarang dan diri lu yang di masa depan yang sukses. Pas lu lihat gapnya antara diri lu dan diri lu di masa depan itu, terasa kok jauh banget deh. Tapi karena lu anaknya ambisius, lu mencoba untuk membuat gap itu semakin sempit dengan aksi-aksi kecil seperti menambah keterampilan baru, kerja keras, baca buku, olahraga, dan aktivitas apapun yang bisa membuat lu improvisasi diri lu menjadi diri lu yang lebih baik. Tapi setelah lu melakukan aktivitas ini semua dan lu ngaca ke diri lu lagi, lu masih berasa hal yang sama, hampa, dan gapnya masih berasa jauh. Bahkan sekarang terasa lebih jauh lagi karena lu baru sadar bahwa lu tuh kagak spesial dan lu balik ke kebiasaan terjelek yang lu punya. Scrolling media sosial yang bilang bahwa lu tuh bisa. Tapi lu tetap aja kagak mau kerjain lagi karena lu kagak mau ngerasain lagi sakit yang lu sudah laluin dari aksi-aksi sebelumnya. Bukan sakit secara fisik, tapi sakit secara emosi. Kalian tahu ada dua tipe orang yang tidak bisa merasakan emosi yang menyakitkan. Tipe pertama adalah psikopat. Tipe kedua adalah orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Ada miskonsepsi di mana hidup yang bahagia berarti kita tuh selalu bahagia setiap saat. Belajar untuk menerima dan bahkan embrace emosi yang menyakitkan adalah suatu bagian yang penting dari hidup bahagia. Jadi gimana caranya kita bisa inkorporasi variabel-variabel ini ke dalam hidup kita untuk membuat hidup kita lebih bahagia? Ada suatu konsep yang dibagikan oleh seorang mantan trader yang bernamakan Nassim Nicholas Taleb. Nama konsepnya anti-fragile. Saat kalian mendengar kata ini, apa pemikiran kalian? Kebanyakan dari kalian tahu adalah kata fragile kan ya? Contoh kata yang sering diasosiasikan dengan fragile adalah gelas. Jika ada hal yang tidak terduga menggoyangkan gelas ini dari meja dan lalu jatuh ke lantai, pas jatuh ada stres kan ya? Ada tegangan yang menyebabkan gelas ini akhirnya pecah. Itu fragile, rapuh kan? Jika ada hal yang tidak terduga menggoyangkan gelas ini dari meja dan jatuh ke lantai dan tidak pecah, itu anti-fragile? Bukan. Itu yang bahasa Inggrisnya adalah robust, kokoh. Anti-fragile saat ada hal yang tidak terduga menggoyangkan gelas ini dari meja dan jatuh ke lantai, bukannya pecah tapi malah loncat exponentially. Jadi sederhananya bisa diilustrasikan di grafik sini. Di x-axis ada stres atau tegangan. Di y-axis yang positif ada gain, sesuatu yang memberikan kita benefit atau keuntungan. Di spektrum bawah di y-axis ada loss yang memberikan kita kerugian. Di mana fragile adalah saat terjadi stres kita malah pecah. Robust saat kita terjadi stres kita malah mencoba jadi orang yang kokoh dan mencoba melawan. Anti-fragile saat terjadi stres kita malah inovasi dan eksponensial hasilnya. Masih terlalu abstrak buat kalian. Sederhananya, jika ada tegangan ke sistem kalian tapi habis itu kalian berhasil adaptasi dan melawan tegangan tersebut, itu namanya resiliensi. Kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Harusnya sudah bagus kan ya, kalau kita bisa mengaplikasikan resiliensi ke keseharian kita. Anti-fragile ngebawa konsep ini lebih jauh lagi. Di mana saat ada tegangan ke sistem kalian, setelah selesai stres itu hilang, bukannya balik ke normal, tapi malah makin menjadi besar. Dan bahkan menjadi kuat. Jangan keluar dari video ini dulu kalau kalian berasa masih belum dapat. Anti-fragile ada di sekeliling kita, bahkan ada di dalam kita. Kalau kita pergi ke gym untuk angkat beban, kita memberikan stres atau tekanan ke otot kita. Hasil dari aktivitas tersebut akhirnya membuat otot kita tumbuh lebih kuat. Tubuh kita ini anti-fragile. Dan konsep ini pun juga bisa dikaitkan ke studi psikologi yang namanya post-traumatic growth. Mungkin banyak di sini yang lebih tahunya adalah PTSD. Post Traumatic Stress Disorder, di mana itu adalah saat semuanya hancur. Di lain spektrum, Post Traumatic Growth adalah saat kita bisa tumbuh lebih kuat lagi dari hasil suatu tekanan stres. Dan Nassim Taleb memberikan pandangan bahwa konsep-konsep ini ada di sekitar kita. Contoh kalau kita ngomongin yang paling gampang, yaitu karir. Pekerjaan korporat adalah fragile, karena saat kita melakukan suatu kesalahan, kita bisa langsung dipecat. Pekerjaan ojol adalah robust. Saat kita sebagai ojol melakukan kesalahan, di customer 1, customer 2 tidak tahu terhadap kesalahan tersebut. Jadi tetap jalan aja.
Pekerjaan YouTuber adalah anti-fragile. Saat terjadi sesuatu yang ekstrim malah bikin mereka lebih naik lagi, mau itu konotasinya negatif ataupun positif. Masih bingung? Coba pikirin cerita fiktif seperti binatang Hydra, dimana kalau dipotong kepalanya bukannya mati tapi malah nambah makin banyak kepalanya. Ada paradoks dari kata ini. Kita tahu bahwa bahagia itu sesuatu yang sehat, sesuatu yang bagus. Tapi uniknya jika kita kejar kebahagiaan, malah tidak sehat untuk kita. Dan ini sudah banyak banget yang bikin studinya seperti Irish Mouse. Bahkan dibilang orang-orang yang mengejar kebahagiaan malah mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk merasakan depresi. So, di mana paradoksnya? Di sebelah kiri kita tahu bahwa bahagia itu adalah sesuatu yang bagus. Di sebelah kanan kita memberikan nilai bahwa bahagia sesuatu yang bagus dan mengejarnya itu malah menjadi permasalahan. Lalu apa yang bisa kita kerjain? Kita bisa mengejarnya secara tidak langsung. Coba kita pikir sinar matahari. Kalau kita lihat plek-plek gitu aja, kayaknya silo banget kan ya, dan bahkan membahayakan mata kita. Tapi jika sinar matahari ini berinteraksi dengan atmosfer dan air dengan sudut yang tepat, kita bisa melihat pelangi. Sama dengan kata bahagia. Kalau kita plek-plek kejar gitu aja bisa bahaya. Tapi kalau kita bisa cari interaksi yang tepat, itu yang seru. Itu yang namanya pendekatan yang sehat. Terkesan masih abstrak, kayak apa step yang bisa kita lakukan untuk mulai pendekatan ke kata ini yang sehat. Ada 5 kategori yang kalian bisa coba adopsi atau improvisasi. Spiritual adalah dimana kita bisa merasakan sense of meaning, kayak kita berasa kita tahu tujuan hidup kita, mau itu kerjaan ataupun di kehidupan rumah tangga kita. Dimana pas lu bangun, lu berasa bangun dengan sense of purpose. Kalau lu bangun dengan purpose, tujuan, probabilitas lu untuk melawan stres lebih tinggi. Physical bukan cuma olahraga gitu aja. Dengan zaman yang makin maju yang selalu mengedepankan yang namanya hustle culture, kita butuh yang namanya recovery time, yang sering disebut dengan self-healing. Intelektual, banyak studi yang mengasosiasikan bahwa rasa keingintahuan yang tinggi memberikan impresi bahwa mereka lebih bahagia dibandingkan orang pada umumnya. Dan banyak yang bilang juga rasa keingintahuan ini malah membantu kalian bisa hidup lebih lama lagi. Dan by the way, kagak asal-asalan doang tanyanya, tapi bener-bener ngeflow sama materi yang kalian mempunyai rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Mau itu teks, video, bahkan bisa art, bahkan bisa alam. Relational, indikator tertinggi terhadap quality time adalah saat kalian membuang waktu bersama orang-orang yang kalian peduli dan mereka juga peduli sama kalian. Dan kualitas relasi inilah yang akan membantu kita saat stres datang. Emosional, jelasnya kalau kita bisa beradaptasi dengan emosi negatif adalah sesuatu yang baik, tapi akan lebih baik lagi jika kita bisa apresiasi hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Dan balik ke diagram video ini, jangan melihatnya bahwa sukses atau tidak. Menurut gue bahkan bahagia bukanlah suatu hasil dari kesuksesan. Bahagia merupakan suatu emosi yang bisa kita pilih dengan mengadopsi apa yang sudah dibagikan di video ini. Sinar matahari. Jadi apakah kalian sudah siap untuk bahagia? Jika sudah siap, apakah kalian sudah siap juga untuk menerapkan anti-fragile system ke kehidupan kalian sehari-hari? Di mana stres itu adalah teman kalian. Bahkan sesuatu privilege. Apakah kalian mau temenan sama stres? Bahagia itu bisa didapatkan saat kita sukses. Itu adalah pemikiran gue saat gue masuk ke dunia kerja, aka the real world. Gue berasa gue kagak butuh bahagia sekarang karena gue tahu bakal dapat bahagia saat gue sukses. Aka layaknya anak muda pada umumnya pas gue jadi kaya. Tapi seperti yang sudah gue jelaskan di video-video sebelumnya, kaya itu kagak cuma uang kan ya. Dan belum ternyata setelah gue mengetahui mengejar kebahagiaan ada dampak negatifnya. Ada paradoksnya. Dimana kalau kita kejar secara langsung itu malah bikin membuat kita sakit bukan cuma fisik tapi bahkan mental. Karena gue berasa gue pengen kejar nih, tapi kok kagak ketemu-temu ya. Kayak pencapaian apapun kagak bisa bikin gue tuh bangga dan konten. Kagak bisa bikin gue tuh jadi bahagia. Dan kalau bisa dibilang malah bikin gue tambah stres. Dan kalau ngomongin stres, gue berani rekomen banget ini buku namanya Anti-Fragile by Nassim Nicholas Taleb. Seperti yang udah gue sampaikan di awal video, gue berasa ini buku tuh sebegitu worth it-nya. Banyak banget pembelajaran yang gue dapat dari buku ini. Salah satu yang worth it untuk gue bagikan di video ini adalah randomness. Sesuatu yang acak, sesuatu yang random di dunia ini justru harusnya kita biarkan terjadi. Jangan coba diintervensi. Contohnya adalah kalau kita punya anak. Terus anak kita jagain terus akhirnya kagak pernah merasakan sesuatu tekanan. Alhasil malah bisa jadi manja kan. Dimana sebenarnya sesuatu yang random dan akhirnya membuat tekanan itu ada suatu signal yang bisa memberikan kita indikasi kalau kita melawan tekanan tersebut bisa bikin kita tambah eksponensial.
Jadi dia argue kalau melakukan suatu aktivitas atau pilihan hidup, cari yang resikonya tuh asimetris. Dimana resikonya kecil tapi hasilnya bisa eksponensial. Dan ini semua pernah gue bahas di program gue yang namanya Kultum Kuliah 7 Menit di video ini. Buat kalian tertarik langsung cus ke video ini. Balik ke dua kata ini. Stres, bahagia. Menurut gue ini adalah kunci dari kesuksesan. Tapi please jangan terima plek-plek gitu aja. Oh ya udah ya, berarti gue kejar stres terus ya, abis itu gue sukses kan, menurut lu kan, ya udah gue kejar stres nih sekarang bro. Di sini Nassim ada specifically ngomongin namanya eustress, dimana itu adalah kadar stres yang sehat. Silahkan kalian baca sendiri atau bahkan Google sendiri. Dan gue harap dengan gue membagikan video ini, gue tidak menyinggung profesi-profesi yang gue sajikan di video ini, contoh karyawan ataupun ojol. Karena menurut gue ini semua adalah pilihan hidup. Kagak ada yang benar, kagak ada yang salah. Tapi buat kalian yang pengen mencoba pekerjaan anti-fragile seperti YouTuber, gue mau kasih tahu e-course Ruang Kreatif batch kedua sudah dibuka pendaftarannya. Ruang Kreatif adalah 12 modul interaktif yang akan gue bawakan selama seminggu, di mana gue bakal buka-bukaan semua ilmu yang gue dapat dari menjadikan kreator ini profesi. Dan ini cocok banget buat semua orang yang mau belajar gimana cara bikin konten yang menghasilkan, mau kalian itu kreator atau bahkan business owner. Buat kalian pemula jangan takut karena ada 10 pre-recorded video buat kalian langsung tahu prinsip-prinsip dasar untuk bikin konten. Dan di course ini juga bukan cuma teori tapi langsung ada prakteknya, bahkan kalian langsung diberikan kesempatan untuk pitching dengan brand. Belum sponsor di Ruang Kreatif ini keren-keren dan sudah menyiapkan total hadiah 100 juta untuk para top kreator. Berikut adalah beberapa testimoni dari kreator-kreator di batch 1. Tinggal kalian pause aja kalau misalnya kalian mau baca baik-baik. Kalau buat kalian pengen ikutan langsung aja klik link di deskripsi dan buruan guys sebelum harga spesialnya tuh menghilang. Balik lagi ke dua kata ini. Gue rasa kalau misalnya gue cuma boleh mengucapkan satu kalimat untuk merangkukan apa yang ada di buku ini, jangan mengejar bahagia, jangan mengabaikan stres. Dua kata ini adalah variabel-variabel yang membuat hidup ini berwarna. Jalani dinamika hidup kalian layaknya ini hanya suatu bumbu yang bikin masakan kalian tuh lebih enak lagi. Itu aja video hari ini. Nextnya kalian mau video saya apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Oh, ada satu lagi buat kalian yang beneran stres. Hal-hal yang terjadi di sekitar kalian tidak selalu terjadi untuk terbaik untuk kita. Tapi kita bisa memilih narasi yang membuat kita bahagia. Itu namanya dinamika hidup. Kalian pasti bisa. Bye.